ruang konseling. Dengan siapa, Kak? Ya, selamat siang. Aku Keika Nova. Oh, kakek. Kakek ya dipanggil? Iya, boleh. Atau Bu Nova atau bagaimana dipanggilnya? Kakek aja boleh. Perkenalkan, nama Ibu Safa Nuria Rahmani, bisa dipanggil Kak Safa. Sebelumnya kakek di sini tahu alamat ini dari mana, kakek? Saya nge-searching aja sih di Google. Oh, searching di Google. Terus mungkin ada rekomendasi gitu dari teman? Kalau rekomendasi ada sih dari teman saya, tapi belum saya coba aja. Tapi pas dari Google langsung coba. Oke. Terus kakek di sini apakah sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya belum pernah ikut sesi konseling, baru kali ini aja. Oke. Jadi saya di sini karena kakek belum pernah melakukan sesi konseling, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan sesi layanan yang diberikan oleh saya sebagai konselor kepada kakek, yang mana kakek ini kan klien. Jadi kalau misalnya kakek punya masalah, itu saya bisa memberikan kakek mungkin sebuah solusi atau pengentasan masalah yang kakek sedang alami. Nah, kakek juga jangan khawatir ya, karena di sini saya memegang asas kerahasiaan, yang mana itu saya tidak akan menyebar apapun yang kakek ceritakan kepada saya sendiri. Mungkin sampai di sini kakek ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini nggak ada sih, saya cukup paham dengan apa yang Kak Safa jelasin ke saya. Oke, baik. Jadi tujuan kakek kesini ini untuk apa, kakek? Mau itu aja sih, mau membicarakan masalah dengan lingkungan pertemanan saya yang toksik itu sih. Oke, kakek kan tadi bilang pertemanan kakek yang toksik ya. Toksik yang seperti apa sih kakek yang boleh kakek ceritakan kepada saya? Toksiknya tuh yang kayak apa ya, dia tuh berteman dengan kita tuh kayak ngelihat itu loh, ngeliat ini pandang-pandang bulu lah ya, dia yang kaya, dia yang ditemenin gitu loh. Terus juga suka misalnya kita main berlima, terus ntar kita bertiga tuh kalau misalnya nggak datang, ntar ada aja gitu salah satu dari kita yang diomongin. Oke. Kita ngomongin di belakang gitu ya istilahnya. Oh iya boleh. Padahal kita tuh berlima temen gitu. Kira-kira kakek ini maksudnya berlima ini sekelas Sekelas. dan itu selama berapa tahun? Maksudnya kakek kan saat ini sekolah ya, itu kelasnya maksudnya selalu akan bersama jaraknya kayak dari kelas 1 sampai lulus, atau akan diacak gitu kelas? Itu dari kelas 1 sampai lulus sih bakal seperti itu, karena kita nggak ada sistem acak, satu kelas doang kebetulan, jadi kita berlima bakal terus bareng gitu. Terus kan bagaimana perasaan kakek sih kalau misalnya tahu teman-teman kakek itu toksik? Tahu, karena saya di antara berlima saya punya satu teman deket banget ya kan, jadinya tuh dia suka cerita kalau misalnya saya suka diomongin kalau nggak ada sayanya kayak gitu-gitu, atau mereka juga sering diomongin. Kita juga ngerasa sih kalau lagi diomongin kan, kita pasti ngerasa jarang kayaknya ngomongin gue kayak gitu, karena dilihatinnya tuh beda aja gitu loh. Contoh kan tadi kakek bilang ya, kalau misalnya kakek lagi nggak datang atau siapapun yang nggak datang kalau lagi bermain, tadi kakek bilang dia akan ngomongin kakek dari belakang. Nah, kira-kira pas tahu kakek misalnya diomongin sama mereka, perasaan kakek gimana? Pokoknya kesel nggak sih, kita kan temen ya, harusnya saling mendukung sama lain, kok ini malah ngejatuhin kita di belakang. Sakit hati juga lah, tahu dia tuh ngomongin kita yang enggak tuh. Terus kakek itu ada tekanan nggak sih maksudnya? Untuk tekanan kayaknya nggak ada sih, karena berita-beritanya juga nggak benar kan. Tapi kalau misalnya untuk ruang lingkup kayaknya ada deh. Mereka tuh kayak mandang fisik gitu nggak sih? Pandang fisik. Tadi kan kakek sempat menotis ya pandangan fisik yang secara mungkin hierarki kayak tingkat sosial ya. Betul. Nah,
mungkin pandangan fisik yang seperti itu atau fisik yang secara wajah atau bagaimana? Iya, fisiknya tuh bentuk bentuk kayak wajah atau warna kulit kayak gitu loh, itu udah rasis banget. Kayak kalau misalnya warna kulitnya gelap sedikit aja tuh kayak mereka bakal ngomongin kok lu hitam sih gini-gini kayak gitu. Itu jahat, jadi itu udah kayak parah sih itu toksiknya, karena kita bakal ngerasa sakit hati gitu digituin ya kan. Mengenai yang tadi Kaki sempat bahas yang kalau misalnya Kaki nggak bermain itu kan Kaki mungkin dibicarakan oleh teman Kaki. Nah itu Kaki sempet nggak sih kayak kasih penjelasan kayak gimana, aku tuh nggak bisa ke sini karena apa? Kalau itu enggak deh kayaknya, karena mereka juga nggak nanya, mereka juga kayaknya nggak berani nanya deh, karena kan yang mereka bilang itu kan nggak benar ya, jadinya lebih ke negatif tapi kalau juga nggak benar, jadi saya kayak ya udahlah sama nggak benar juga mau diapain gitu. Berarti kalau misalnya main juga, maksudnya Kaki nggak pernah ngomong, oh aku nggak bisa main karena ini karena ini. Kalau itu saya aku pasti izin nggak sih, kayak gue nggak bisa datang nih gitu, gue mau ada acara ini di luar, udah janjian juga gitu. Kalau itu pasti izin, tapi kalau misalnya tetap diomongin ya itu bukan ini saya, mereka yang emang merekanya aja yang problematik sama saya. Lalu menurut Kaki untuk masalah yang ngomongin di belakang ini, itu menurut Kaki solusinya bagaimana? Menurut dari Kaki sendiri? Kalau kata aku sih ya, aku sih mau menjauhi mereka, tapi secara karena kita cuma berlima doang di kelas, jadinya nggak bisa, itu tidak memungkinkan dilakukan karena kerja kelompok ya kita sama dia juga ya kan, nggak ada lagi. Jadi ya itu solusinya sih, nggak ada solusi sih buat itu, saya harus berteman dengan mereka mau nggak mau, jelek nggak jeleknya mereka. Kalau untuk yang perihal dia rasis mengenai kayak fisik ataupun tingkat sosial yang mungkin anak-anak miliki, menurut Kaki itu bagaimana solusi dari Kaki sendiri? Kalau solusi dari aku sih ya, berhubung yang ngatain kita dan teman-teman aku ini juga fisiknya nggak bagus, mereka juga fisiknya bakal lebih buruk ya kan, mereka juga jelek, jadinya kalau mereka ngatain itu kita nggak ngambil hati, tapi mereka kita suruh kayak lu ngaca deh, lu juga kayak gitu loh, kayak gitu. Tahu kayak ya kita membicarakan lagi aja gitu, berdua punya masalah apa sama aku, terus kita diskusi gitu maunya apa gitu loh. Oke. Baik, Kaki, tadi kan Kaki sempat bahas diskusi ya. Kakek pernah coba nggak sih kayak bahas diskusi bersama kelima teman kakek mengenai perihal yang salah komunikasi, karena pertama yang omongan belakang itu, dan perihal soal rasis itu, pernah nggak sih kalian komunikasiin berlima secara baik? Kebetulan sih belum ya, mungkin karena nggak ada waktunya atau emang keburu lupa sama masalahnya, jadi belum diomongin lagi gitu loh. Tapi ada nggak sih keinginan kakek untuk membangun kayak diskusi tersebut bersama kelima teman kakek? Aku mau buat berbicara mengenai itu ya kan, berlima, biar kita tuh kenal lebih dekat lagi loh, terus kita nggak ada yang ngomongin di belakang lagi, biar tahu satu sama lain aja sih gitu. Berarti di kelas itu ceweknya ada 5 aja ya? Iya, di kelas ceweknya 5 orang doang. Terus bagaimana dengan teman kelas lainnya? Maksudnya yang cowok-cowoknya mungkin apakah kakek juga berbaur? Iya, kami lumayan dekat, tapi kalau di kelas doang kita tuh emang deket karena kita keperluan kelas ya, kita mau kerja kelompok, mau diskusi disuruh guru atau yang lainnya. Tapi kalau misalnya di luar kelas itu kita dia gua jadinya sendiri kalau di luar kelas gitu, udah nggak peduli lagi urusan kita sama lain gitu. Gitu. Nah, lalu kalau tadi kan kamu kan udah punya saran nih pengen berdiskusi dengan kelima teman kamu. Nah, menurut Kela sendiri langkah untuk diskusi tersebut bagaimana sih caranya yang tepat? Untuk langkah awal kayaknya aku bakal bilang deh, kalau misalnya
buat teman-teman aku tuh buat ngungkapin isi hati mereka tentang kita satu sama lain. Dari situ kita ambil inti masalahnya, akar dari masalahnya, kita jadiin solusi, kita cariin solusinya. Solusinya itu yang paling baik buat kita semua gitu, buat yang enak untuk satu sama lain gitu. Kalian maunya apa, saya maunya apa, kayak gitu loh. Dan menurut kakek, langkah yang kakek tadi sebutkan itu menurut kakek akan efektif nggak sih? Menurut saya sih itu cukup efektif ya, tapi kan di situ saya juga nanya teman-teman saya ada saran atau tidak, kurang lebih seperti itu. Oh, kira-kira kira-kira untuk dari, kan tadi kakek sempat bilang mau maksudnya unek-unek dari teman. Nah, menurut kakek dari diskusi yang telah kakek akan coba lakukan bersama teman-teman kakek, akan timbul nggak sih suatu masalah baru, kayak takutnya setelah diskusi akan ada satu orang yang mungkin tersinggung akan hal itu. Kalau itu sih pasti ada ya, kalau untuk ketersinggungan pasti ada, atau bahkan dari mereka mungkin ada yang meninggalkan pertemanan kita gitu, itu pasti ada. Itu kan yang namanya juga berteman ya, pasti ada aja masalahnya. Tapi kalau itu sih kayaknya pasti ada deh. Lalu kalau bagaimana sih kakek menanggapi hal tersebut jika memang ada? Kok gitu, kita kan udah mencari solusi dari masalah yang pertama. Untuk masalah kedua ini tergantung siapa yang bermasalah dengan siapa yang bermasalah ya, jadinya itu urusan mereka aja sih. Kalau untuk aku yang penting masalahnya udah kelar aja gitu. Baik, sebenarnya ibu cukup berempati ya dengan masalah yang kakek sedang hadapi. Jadi di mana kakek ini merasa pertemanan kakek toksik karena kan cuma berlima, dan kakek merasa kalau misalnya teman kakek ini jika seperti tidak bermain dengan mereka berlima, itu kakek merasa diomongin. Dan juga kakek tadi bilang ke saya kalau misalnya teman kakek itu merasa rasis, terutama kepada tingkat kelas ekonomi atau sosial sama fisik ya. Ibu sebenarnya cukup cukup merasa berempati sih, karena sebenarnya kan untuk pertemanan harusnya kita menciptakan suasana yang positif ya. Dan kakek juga sempat menyebutkan bahwa solusi yang kakek bisa berikan itu komunikasi, adanya komunikasi dan diskusi bersama kelima teman kakek. Sebenarnya menurut ibu itu juga sudah langkah yang tepat, dan semoga kalau kakek ingin mengembangkan keterampilan komunikasi kakek juga itu bisa, siapa tahu dengan kakek juga mengembangkan keterampilan komunikasi kakek itu bisa membantu membangun lebih mendalam komunikasi dan diskusi kalian berlima. Nah, mungkin di sini kakek ada yang ingin kakek bahas lagi. Apa ya, kayaknya itu deh masalah lingkungan sekolah nih. Ini kan tadi pertemanan ya, pertemanan di kelas. Ini ke lingkungan sekolah. Itu sekolah aku kan sekolah swasta yang cukup negatif di kalangan masyarakat ya, maksudnya sekolahnya emang bagus, tapi negatif. Namanya udah cukup negatif karena sering terlibat tawuran antar pelajar gitu, bolos sekolah. Itu udah terkenal banget, apalagi dengan perempuan di sekolah saya ini. Itu negatifnya apa ya, dengan cara berpakaian mereka yang tidak menunjukkan bahwa mereka tuh pelajar, dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka yang tidak menunjukkan kalau mereka tuh pelajar gitu loh. Itu tuh cukup negatif ya di lingkungan sekolah saya, dan nama sekolah saya juga negatif di kalangan masyarakat. Karena itu saya juga kayak sedikit malu gitu kalau orang-orang nanya saya sekolah di mana gitu. Terus sebenarnya untuk jurusan sekolah yang saya ambil itu bagus dalam pelajaran dan prakteknya juga bagus, cuman emang nama sekolahnya aja yang buruk, jadi ke bawah-bawah gitu loh. Jadi saya sedikit malu gitu kalau misalnya saya menyebutkan, ada orang nanya sekolah di mana kamu, terus kayak saya tuh jawabnya kayak aduh sekolah di mana ya, jadi saya malu gitu loh buat bilang sekolah saya sekolah di sini loh, kayak gitu. Saya malu, jadinya apa ya,
kayak saya tuh pengen ngubah gitu, mereka tuh nggak boleh loh kayak gitu loh. Saya sekolah nih, saya dulu waktu sekolah itu berangkat sekolah, kita selayaknya pelajar pada umumnya, sekolah datang pagi, pakai pakaian yang sopan, natural aja gitu. Tapi sekarang saya datang ke sekolah tuh kayak mau fashion show gitu loh. Mereka tuh dengan apa ya, dengan modisnya mereka make up segala macam, padahal di sekolah saya tuh nggak ada jurusan kecantikan. Tapi dengan pedenya mereka sekolah dengan make up. Jadi saya ngerasa ini kayaknya emang gue jelek deh di sini, paling jelek karena saya nggak make up gitu loh. Saya pergi sekolah tuh ya udah, saya pergi aja gitu, nggak ada pakai ini pakai itu. Sedangkan di lingkungan saya tuh, lingkungan sekolah saya itu mereka sekolah mau fashion show, jadinya segala macam perhiasan dipakai, nggak perhiasan sih, make up gitu. Mereka ke sekolah pakai make up, dan sepatu mereka juga nggak kayak anak sekolah gitu, sepatunya ada aja yang ini. Jadi saya kayak nggak ngerasa sekolah gitu, saya ngerasa mau main yang ada di datang ke sekolah. Tapi untuk pelajaran yang saya ambil sih cukup bagus. Mulai dari mulainya pelajaran, saya belajar di kelas itu emang bagus, untuk jurusan yang saya ambil juga bagus, tapi emang lingkungan sekolahnya aja yang buruk. Jadi saya ngerasa kayaknya gue nggak lagi sekolahan deh, kayak gue lagi di luar kayak gitu. Kalau boleh tahu, tadi kakek bersekolah di mana dan mengambil jurusan apa? Saya sekolah di YPI Petojo, itu sekolah swasta, emang akreditasinya A, tapi emang namanya aja buruk. Aku sekolah di IP itu ngambil jurusan rekayasa perangkat lunak, RPL. Tapi itu cukup bagus ya, rekayasa perangkat lunak. Terus menurut kakek, kakek tuh sebenarnya merasa nyaman nggak sih selama sekolah di situ? Selama sekolah di situ sih aku ngerasa nyaman, tapi kalau di kelas doang. Kalau di luar sekolah, saya lagi di lapangan itu saya ngerasa nggak nyaman banget karena sikap anak-anak pelajar sana yang absurd banget. Jadi saya cuma nyaman di situ cuma kan di kelas doang dan bersama teman-teman saya. Untuk di luar kelasnya saya merasa tidak nyaman. Terus kakek masuk ke sekolah situ itu dari kemauan sendiri atau dari orang tua? Itu karena saya gak lolos PPDB sih ya, saya kalah di PPDB. Jadi saya itu sekolah terakhir yang ada di list inian. Sebelumnya ada taman siswa dan lain-lain, tapi untuk karena biayanya cukup mahal, jadi itu sekolah terakhir. Jadi saya itu. Pernah nggak sih kakek mengalami kayak tadi kakek kan sempat merasa tertekan juga ya, karena kakek ngerasa sekolah-sekolah di situ rasanya kayak fashion week, jadi kakek merasa apa ya, kayak rendah diri karena kakek ngerasa juga penampilannya tuh nggak kayak orang-orang situ. Ya saya ngerasa kayak gitu sih, karena kayak negatifnya mereka tuh memandang itu loh, kayak rasisnya tuh kayak ke fisik orang yang jelek itu bakal abis sama mereka, bukan abis ya, kayak apa ya, bakal dipandang sebelah mata aja gitu. Jadi di sana tuh lebih melihat orang-orang yang cantik gitu, apalagi untuk ke cowok-cowoknya ya. Mereka tuh lebih memandang cewek-cewek cantik kurus gitu loh. Kita yang berbadan agak sedikit besar, bahkan besar tuh dipandang sebelah mata gitu loh. Untuk orang yang kulitnya agak sedikit gelap aja, itu mereka bisa kayak julid gitu loh, ngeliatnya juga kayak sinis gitu loh. Nah, mengenai rasa ketidakpercayaan diri kakek itu, menurut kakek sendiri apa yang kakek bisa apa ya, maksudnya apa sih yang bisa kakek atasin dari rasa nggak percaya diri kakek, walaupun lingkungan yang kakek sedang hadapi ini di lingkungan yang memang agak toksik menurut kakek? Kebetulan sih aku orangnya kan gak terlalu peduli sama begituan ya, tapi untuk kepercayaan diri aku lebih kayak gak ngedengerin apa kata-kata mereka sih. Kayak kita tuh hidup di sini, kita tuh di sini buat belajar, kita lagi di sekolah bukan lagi di luar. Kalau misalnya emang aku di sini jelek, yang ya udah kan aku di sini buat belajar, bukan buat tampil fashion show atau apa ya kan. Jadi untuk percaya diri itu kayak aku lebih memilih untuk telinga aja sih, buat nggak dengar kata-kata mereka daripada sedih hati. Mending saya kayak yang
itulah bodo amat lu gua gitu, toh gue juga nggak makan duit lu gitu aja sih. Sebenarnya ibu cukup kagum ya dengan kakek karena kan nggak semua siswa atau pelajar seperti kakek bisa bertahan di lingkungan sekolah atau pertemanan yang cukup toksik ya. Menurut ibu juga kakek bertahan sejauh ini tuh sudah cukup baik. Dengan ketidakpedulian kakek juga mungkin itu menurut kakek cukup membantu kakek juga ya dalam bertahan di lingkungan tersebut, karena kan memang kakek kan juga pengen sekolah di sana sampai lulus kan kakek. Harusnya, tapi waktu awal-awal sekolah di sana ada rasa sedikit mau pindah sekolah, karena selain itu sekolah swasta yang berbayar, ada kepengenan saya tuh buat ngurangin beban orang tua, jadi saya pengen ke negeri aja gitu, mengurangi jadi biar nggak berteman sama mereka lagi gitu, buat meng-cut off orang-orang kayak gitu. Saya mau pindah ke negeri, tetapi sayangnya sekarang itu kalau dari SMK ke SMA tuh tidak boleh, begitupun sebaliknya. Sedangkan SMK negeri yang ada jurusan RPL-nya itu hanya ada 3 sekolah, mungkin ada lebih tapi yang saya tahu hanya 3, dan untuk masuk ke situ tuh juga susah. Selain harus ada uang, untuk uji tes sendiri tuh cukup sulit karena saya tuh baru pertama kali masuk, dan kalau mau pindah harus dites lagi. Saya nggak tahu apa yang akan dites di situ. Kurang lebih kan saya kan baru masuk sekolah itu, jadi mata pelajaran yang dipelajari juga saya belum tahu kan, RPL itu belajar apa aja. Jadi kalau untuk ujian masuk lagi saya gak sanggup buat ngadepin itu loh. Jadi saya mengurungkan niat saya yang itu, jadi saya berlanjut sampai sekarang. Tadi kan keinginan kakek untuk ke sekolah itu sebenarnya sudah kakek pernah ungkapkan nggak sih sama orang tua, atau cuma kakek pendam aja sendiri? Itu sih niat sendiri ya, jadi aku pendam sendiri aja, karena kalau orang tua tahu saya disuruh beneran pindah yang ada. Oh gitu. Tapi kalau misalnya menurut kakek nih, kalau misalnya memang orang tua menyuruh kakek pindah, respon yang diberikan itu cukup positif atau mungkin negatif? Kalau saya sih negatif ya, berhubung saya sudah nyaman dengan teman-teman kelas saya, jadi kalau disuruh pindah saya mungkin agak sedikit kecewa dan sedih ya, karena ini kan udah kelas 2, kenapa nggak dari awal aja kalau emang disuruh pindah gitu. Jadi saya tuh pas kemarin naik-naikan kelas itu kan ada PPDB ulang. Sebenarnya saya nggak masalah loh kalau misalnya harus ngulang kelas ke kelas 1 lagi. Teman-teman saya kelas 2 terus saya kelas 1 lagi, saya itu nggak apa loh kalau buat saya ya, karena itu jauh lebih baik daripada saya harus 3 tahun bayar sekolah. Lebih baik saya tuh ngulang kelas itu gratis sampai 3 tahun ke depan gitu loh, seperti itu. Oke kakek. Lalu tadi balik lagi ke masalah yang kakek kurang nggak mempersalahkan, kayak kakek seakan-akan nggak peduli omongan orang. Ada nggak sih kayak keinginan kakek untuk lebih menerima diri atau mencintai diri kakek, kayak seperti belajar seperti hal tersebut? Untuk itu saya belum ada ya, karena saya juga masih merasa insecure sama diri saya sendiri. Beberapa banyak kata-kata orang itu yang emang saya tuh nggak mendengar kata-kata mereka, tapi dari kata-kata mereka itu saya belajar kayaknya di masa depan tuh badan saya yang seperti ini tuh berdampak negatif kayak gitu loh. Apalagi kan sekarang tuh orang mandangnya tuh fisik sekali ya, mau di dunia kerja, di dunia apa itu orang tuh mandangnya fisik itu akan berpengaruh banget. Jadi saya belajar di kata-kata itu. Sebenarnya saya juga pengen berubah, tapi untuk berubah itu tuh sangat susah loh, jadi saya masih belum bisa sampai sekarang. Tapi ada Keinginan pasti ada lah. Menurut kakek kapan yang waktu yang tepat untuk merealisasikan keinginan tersebut? Gak tahu, kayaknya itu deh kalau libur panjang banget. Kenapa harus menunggu libur panjang? Karena waktu saya kan banyak dihabisin di rumah kalau libur panjang, sedangkan kalau lagi sekolah itu kan saya lebih banyak mengeluarkan aktivitas di luar. Jadi kalau lagi libur panjang karena saya kebanyakan di rumah, itu saya dapat merealisasikan itu loh, apa namanya, keinginan saya buat diet atau segala macam seperti itu. Berarti mungkin rasa penerimaan diri buat Kakila itu dengan melakukan diet kayak gitu? Udah harus diet sih sebenarnya, saya tuh harus lebih rajin olahraga lagi, tapi karena sifat saya yang males, ini saya harus mengurangi rasa malas saya. Nah saya lagi belajar untuk mengurangi sifat malas saya. Seperti itu.
gimana cara menurut kakek, gimana cara yang tepat buat mengurangi rasa malas kakek? Saya tuh tipe orang yang harus punya teman ya buat melakukan sesuatu. Jadi tuh saya harus punya teman bareng buat ngilangin itu. Saya harus bareng-bareng sama orang lain, karena kalau saya sendiri saya tuh malas aja gitu kalau sendirian. Ngapain gue begini, ngapain gue begini, jadi harus ada temannya aja sih buat ngelakuin sesuatu. Baik kakek. Sebenarnya kalau boleh ibu sarankan ya kakek, kakek kan tadi juga merasa rendah diri ya. Ibu harap sebenarnya kakek juga bisa lebih mencintai diri kakek dengan menerima kakek apa adanya. Namanya kan kakek juga tadi menyebutkan ingin merubah diri melalui fisik, melalui olahraga atau diet. Sebenarnya itu hal yang bagus ya kalau untuk kesehatan, karena kan kalau misalnya kakek mungkin melakukan kayak olahraga itu bisa mempengaruhi badan kakek, kayak fisik ataupun apapun di masa depan kakek itu berpengaruh. Dan ibu harap kakek sebenarnya dengan melakukan hal tersebut, maksudnya kayak olahraga atau menghilangkan rasa malas tersebut, ibu harap kakek bisa mengatasi rasa ketidakpercayaan diri yang telah kakek hadapi saat ini. Dan ibu harap juga tekanan-tekanan dari kakak kelas atau lingkungan sekolah kakek yang memang memperdulikan fisik juga, itu enggak membuat kakek merasa tertekan, karena kakek sudah mempelajari bagaimana sih cara penerimaan diri dan cara mencintai diri kakek dengan benar. Menurut kakek bagaimana Kalau menurut aku sih maksudnya bagaimana saran yang ibu berikan tentang mencintai atau menerima diri untuk kakek? ya, karena aku baru dengar tentang itu, jadi menurut aku sih cukup bagus ya sarannya, karena itu juga bagus untuk diri saya sendiri ya kan, mencintai diri sendiri. Jadi mungkin itu tips yang bagus dan akan aku lakukan nanti. Baik, kira-kira setelah melakukan sesi layanan konseling ini, bagaimana perasaan kakek? Cukup lega sih ya, karena selama ini saya kan memendam itu sendiri. Jadinya setelah saya ceritain dengan Bu Safa, jadi saya lebih lega aja gitu, karena ada teman curhat juga. Kakek kan juga sering mendam ya, maksudnya perasaan kakek sendiri. Tapi kakek ada nggak sih aktivitas yang bisa mengekspresikan diri kakek? Mungkin maksudnya kayak journaling, maksudnya menulis buku harian, atau emang maksudnya hanya sekedar menceritakan ke teman dekat atau kakak gitu tentang perasaan yang kakek alami? Gak ada sih, paling aku kalau lagi iseng-iseng aja tuh paling ngegambar aja sih, ngegambar sedikit-sedikit gitu loh. Benar. Jadi kakek kalau misalnya kakek seandainya punya masalah atau beban yang memang kakek belum sempat ceritakan mungkin ke konselor atau orang-orang terdekat, itu kakek bisa banget kakek dengan mengekspresikan perasaan kakek lewat gambar, menulis atau journaling, dan hal itu tuh bisa mengangkat beban kakek. Saya juga sering kok mencoba untuk menulis itu, tapi bertahan beberapa minggu doang waktu itu ya, karena saya malas nulis, jadi saya udahan. Oh, nggak apa-apa kakek. Nanti kalau misalnya memang nggak malas lagi, mungkin bisa dicoba lagi. Oke. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, mungkin saya akan tutup sesi konseling pada hari ini. Tapi jika kakek ingin membahas kembali atau ingin berdiskusi lagi lebih lanjut, mungkin kita bisa jadwalkan ya sesi konseling ini di pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana kakek? Boleh, misalnya emang saya bisa. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktu dan tempat kakek pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena kakek sudah mau bercerita dengan saya. Terima kasih ya kakek. Sama.